Baik, sekarang kita memasuki materi yang terakhir dari vektor, yaitu perkalian vektor. Perkalian vektor dengan skalar. Jika terdapat sebuah vektor dikali dengan skalar, maka hasilnya menjadi vektor baru yang arahnya selaras dengan vektor pengalinya. Contoh, P sama dengan M kali V. V kecepatan, M massa, P momentum. Mana skalar? Massa adalah skalar, kecepatan adalah vektor. Jadi P menjadi vektor selaras arahnya dengan kecepatan. Seperti itu. Sekarang perkalian vektor dengan vektor. Jika terjadi perkalian antara vektor dengan vektor, maka hasilnya dapat menjadi besaran skalar atau dapat pula menjadi besaran vektor. Jika perkalian tersebut menjadi vektor, maka perkalian tersebut adalah perkalian silang atau cross product. Jika perkalian tersebut menjadi skalar, maka perkalian tersebut disebut perkalian titik atau dot product, ya kan? Jadi kalau vektor kali vektor sama dengan vektor itu perkalian silang atau cross product. Kalau vektor dengan vektor hasilnya skalar, jadi adalah dot product, perkalian titik, seperti itu. Perkalian vektor berbeda dengan penjumlahan vektor. Karena pada penjumlahan vektor itu terjadi karena vektor-vektornya yang sejenis. Misalkan vektor kecepatan ditambah dengan vektor kecepatan. Hal ini tidak mungkin kita tambahkan vektor kecepatan dengan vektor panjang. Yang ada adalah vektor kecepatan sama dengan vektor jarak dibagi dengan waktu skalar, ya. Sehingga kondisi ini bisa terjadi karena hanya perkalian vektor atau pembagian vektor saja, ya, jarak dibagi dengan waktu. Itu bisa terjadi karena perkalian atau pembagian, ya kan. Sehingga ini bisa terjadi ya karena kondisi perkalian vektor atau pembagian vektor. Ketika saat mengoperasikan dua besaran yang tidak sejenis ini, ya kan. Kalau penjumlahan harus jenis vektornya. Kalau pembagian atau perkalian bisa tidak sejenis. Seperti contoh, B sama dengan 2A. Vektor B sama dengan 2 kali vektor A. A sekian. Vektor A 2 kali. Jadi vektor ini A ditambah lagi vektor ini. Jadi 2A. Skalar dan vektor. B sama dengan minus 2A. Minus 2A. A-nya berlawan arah 2 kali. Seperti itu, ya kan. Di sini ada vektor dikali dengan skalar contohnya. Yang paling sederhana ini. Baik, berikutnya. Aplikasi dua buah vektor menjadi dot product, ya kan. Di sini adalah suatu benda yang dihubungkan dengan tali ditarik dengan gaya F. Gaya F ini memiliki sudut theta terhadap jaraknya itu yaitu X. Jadi benda ini dipindah dari A ke B, ya kan, menggunakan gaya F yang diproyeksikan ke sini. Kalau F diproyeksikan ke sini berarti F cos theta, ya kan. Ini adalah operasi dari dot product seperti ini. Contoh dasarnya. Seperti itu. Jadi gambar di atas menggambarkan jika suatu benda yang tergantung di atas rel lalu ditarik oleh seseorang dengan gaya F dipindahkan dari titik A ke titik B. Ditarik dengan gaya F dipindahkan dari titik A ke titik B sejauh X. F membentuk sudut theta, ya kan. Maka benda tersebut didorong dengan F dan sudut theta. Gaya yang bisa menyebabkan benda tersebut
bergerak adalah F cos theta. F cos theta yang menyebabkan benda tersebut bergerak dari A ke B, ya kan? Seperti ini adalah W sama dengan F kali S. W adalah usaha, F gaya, ya kan? S adalah perpindahannya atau jaraknya. Jadi sejauh F ya, gayanya F, perpindahan jaraknya yaitu dari titik ini ke titik ini, F diproyeksikan menjadi F cos theta, ya kan? Maka dapat disimpulkan bahwa F dot S sama dengan F kali S cos theta. Theta-nya antara 0 dan 180 derajat. Akan bernilai 1 jika sejenis. F kali F dot F sama dengan S dot S, ya kan? Nilainya 1 karena cos 0 derajat sama dengan 1. Tetapi akan bernilai 0 jika tidak sejenis. Maksudnya tidak sejenis adalah apa? Jika 90 derajat terhadap perpindahannya. Tidak sejenis karena cos 90 derajat sama dengan 0. Makanya hasilnya 0 karena ini perkalian, ya kan? Baik. Perkalian vektor dengan vektor pada dot product menghasilkan skalar. Oleh sebab itu juga dikenal dengan sebutan skalar produk. Jika ada vektor A dan vektor B, maka perkalian skalarnya adalah vektor A dot vektor B dan dirumuskan menjadi vektor A dot vektor B sama dengan A B cos theta. Seperti penjelasan yang awal bahwa B diproyeksikan ke A, ya kan? Jadi B sama dengan B cos theta. Itu kalau vektor A dot vektor B. Kalau dibalik, ya kan, vektor B dot vektor A, jadi B A cos theta. Apanya? Berarti A cos theta. Berarti A diproyeksikan ke B, ya kan, diproyeksikan ke B, jadi A ini hasilnya sama dengan A cos theta. Jadi dot product ini memiliki arah yang sama. Jadi yang elemen yang terakhir itu yang diselaraskan dengan vektor B, ya kan? Elemen yang terakhir ini A diproyeksikan ke B. Seperti itu ya sederhananya dot product. Baik, sekian dulu. Terima kasih.